Kita lanjutkan perbincangan bersama Humas BPLS Dwinanto. Pak Dwinanto, saya ingin mengkonfirmasi lagi, ada 7 desa di Kecamatan Porong dan Tanggul Angin yang diperkirakan akan menjadi terdampak lumpur selanjutnya dengan potensi ada 50.000 jiwa yang terancam. Benar seperti itu, Pak Dwinanto? Saya kira data itu perlu kita kaji mendalam karena belum tahu itu dikeluarkan oleh data siapa. Dalam pemantauan BPLS bahwa data dari Kompas ini Pak Dwinanto. 3B, baik, tapi kami tidak mengetahui datanya dari siapa karena kami merasa tidak pernah mengeluarkan data itu. Hanya faktanya bahwa pasca jebolan 73B dan jebolan di titik 68, desa terdekat yang masih termasuk di dalam peta area terdampak adalah di desa Kedung Bendo, Polsari. Dan sejak keluarnya atau jebolnya titik 68 ya memang luberan lumpur ini mengarah ke lahan kosong yang ada di desa Kedung Bendo dan mengancam desa tersebut. Di utaranya itu ada Kali Ketapang. Sehingga tidak serta-merta luberan lumpur ini mengalir ke utaranya Kali Ketapang, masih mengalir masuk ke Kali Ketapang. Dan di desa Kedung Bendo dan Gempolsari tersebut yang termasuk di dalam wilayah peta area terdampak, saat ini dihuni kurang lebih 10 kakak di desa Kedung Bendo dan sisanya 20 kakak di desa Gempolsari. Bahwa sejak Mei tahun 2014 kami tidak melakukan aktivitas dan kekritisan di berbagai titik, itu memang kami mengakui. Hanya saja untuk misalkan di wilayah barat titik kritisan itu wilayah Siring Barat, Jatirejo dan Pamotan itu sudah mayoritas pindah karena itu menjadi wilayah penanganan pemerintah. Untuk di wilayah selatan Mindi memang masih banyak warga yang tinggal mereka sudah menyiapkan relokasi mandirinya di desa Kesambi, kemudian untuk desa Besuki mayoritas sudah kosong, kemudian untuk di Gelaga Harum memang masih banyak dihuni oleh warga. Dan juga kita perlu ketahui bahwa walaupun BPLS tidak bisa beraktivitas sejak Mei, tidak serta-merta semua titik tanggul yang berada di wilayah Porong ini terancam dan bisa menyebabkan sekitar 7 desa dan pengungsian lebih dari 50.000, jadi itu masih bisa kita revisi datanya. Namun sekali lagi mungkin bisa kami konfirmasi bahwa kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada hari Senin. Oleh karena itu disiapkanlah siaga tanggap darurat dan sudah disiapkan lokasi titik-titik pengungsian yang untuk mengantisipasi adanya jebolan tanggul di Porong yang saat ini. Oke, Pak Dwinanto, ini data dari kontributor Berita 1 yang mengatakan di titik 34 dan 21 atau sekitar ada 4 titik baru kritis lainnya. Ini memang benar seperti itu ya Pak Dwinanto? Jadi kalau dikatakan titik kritis benar, tapi itu bukan baru karena sejak kurang lebih Agustus tahun 2014 di titik 21 desa Jatirejo memang aliran lumpur mengalir deras ke sisi barat. Titik 21 ada di barat pusat semburan, dan sejak saat itu juga kondisi endapan lumpurnya di bibir tanggul ini sudah mendekati ketinggian bibir tanggul. Namun dari Agustus sampai dengan saat ini kekritisannya tidak bertambah. Untuk di titik 34 memang belakangan ini baru terjadi kekritisan karena terakumulasinya air di wilayah sekitar itu akibat sekali lagi kita sejak Mei. Dan tentu ini telah kami antisipasi, memang baru-baru ini dengan mengalirkan lumpur ke Kali Porong. Dengan adanya lumpur ke Kali Porong, kami harapkan kekritisan di titik 21 dan banyaknya air di titik 34 dapat berkurang. Oke, dengan kita memasuki musim penghujan, mungkin bisa diberi gambaran seberapa besarnya dampak yang harus kalau kita memperkirakan skenario
Nindi, Gedang, Gelaga Harum, Gemposari, Ketapang, dan juga Kali Tengah dan Sentul. Apakah mereka kemudian memang harus segera dialokasikan dan bagaimana kondisi warganya? Apakah mereka mau untuk direlokasi? Baik, memang untuk menilai tingkat ancaman harus kita lihat dari aspek bahaya atau potensi bahaya yang ada. Kita kasih contoh yang berada di barat pusat semburan, endapannya di sana ancamannya adalah endapan lumpur. Endapan lumpur ini memang daripada tanggul yang ada kalau kita melihat ke arah pusat semburan. Namun apabila terjadi intensitas semburan yang cukup kencang dan mengalir ke arah 21, sifatnya lumpur adalah merayap, sehingga apabila meluber melalui titik 21, hal ini terjadi secara perlahan. Perlahan tentu bisa kami dengan cepat, artinya apabila sudah terjadi luberan, kami melakukan aktivitas di sana. Sebelum adanya luberan, kami saat ini juga di titik 21, titik tersebut sudah melakukan penanganan dengan mengalir lumpur ke selatan. Sehingga apabila terjadi luberan lumpur, sekali lagi sifatnya hanya perlahan, dan juga memang titik kritis di sana karena di sisi barat masih melindungi rel kereta api dan jalan raya. Walaupun terjadi luberan, masih masuk ke saluran drainase, dan itu tentu sekali lagi skenario terburuk. Nah, ancamannya apabila terjadi akumulasi air memang ancamannya lebih tinggi, karena bila terjadi luberan, hal ini bisa mengakibatkan terkikisnya tanggul dan menyebabkan jebolan yang lebih banyak. Karena terjadi jebolan, tentu hal ini akan menimbulkan banjir air. Nah, ini mungkin potensinya lebih besar, namun sekali lagi di titik 34 ini sebetulnya titik tersebut jauh dari pemukiman, dan apabila meluber masih masuk juga saluran drainase. Baik, saya akan ke Pak Andi Darussalam untuk pertanyaan terakhir. Pak Andi, mungkin apa yang bisa Anda sampaikan kepada warga yang hingga saat ini masih menantikan uang, kalau kata Anda, uang jual beli lahan? Bagi saya begini, apapun kondisi daripada perusahaan yang kami punyai, kami tetap berkomitmen menyelesaikan apa yang menjadi bagian daripada Perpres 14 2007. Jika mereka mendesak kepada kami untuk melaksanakan pada tahun 2015, tentu kita berharap pemerintah juga akan secara bijak melihatnya untuk kepentingan warga dan bagaimana meringankan kepada MLB agar aset keuangan yang kita punya itu juga bisa terjual untuk membayarkan kepada warga. Dan kami tidak pernah ingin lari dari kenyataan bahwa daripada tanggung jawab apa yang belum terselesaikan. Minara Lapindo Jaya tetap berkomitmen menyelesaikan sesuai dengan Perpres 14 tahun 2000.